Halo, jumpa lagi semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu produk yang bisa menjadi solusi buat teman-teman yang mempunyai spray boot untuk pengecatan wet spray. Biasanya kendala yang terjadi atau masalah yang terjadi di spray boot adalah cat over spray, yang waktu kita spray benda kerjanya itu jatuh ke air spray boot. Nah, apabila tidak memakai kimia pembantu untuk mengatasi overspray tadi, yang terjadi adalah cat tersebut tetap lengket atau sticky ya, tidak mati, sehingga lama-lama akan mengganggu pompa sirkulasi untuk air sirkulasinya spray boot. Nah, di video kali ini saya akan memberikan solusinya untuk mengatasi masalah ini. Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Oke, untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia pengecatan, khususnya yang memakai cat basah atau wet spray, tentu sudah sangat familiar dengan namanya alat bantu spray boot. Nah, di dalam spray boot tersebut ada yang menggunakan ya air atau waterfall sebagai media bantu untuk menangkap overspray. Tapi juga ada spray boot yang tanpa menggunakan waterfall. Biasanya dia pakai kardus gitu, atau dikasih gemuk dinding-dindingnya itu. Ada juga yang memakai karton, yang dimana setelah dengan waktu tertentu itu dilepas kemudian dibuang. Nah, kita bicara di sini khusus yang menggunakan air ya atau waterfall sebagai pembantu di dalam spray boot. Nah, sering terjadi teman-teman apabila tidak menggunakan kimia pembantu dalam spray boot tersebut, timbul kendala atau masalah di pompanya, yang dimana cat yang sudah jatuh ke dalam air itu sebagian mungkin ada yang ngambang, tapi sebagian ada yang mengendap. Dan cat yang turun mengendap tersebut sifatnya itu masih aktif ya, masih lengket gitu ya. Nah, apabila ini kesedot sama pompa sirkulasi, lama-lama tentu jadi masalah, pompanya akan mampet ya. Nah, disinilah peran bahan pembantu yang bertujuan untuk mematikan cat, sehingga cat tersebut menjadi tidak lengket lagi dan lama-lama akan mengambang di atas permukaan air, sehingga bagian bawahnya itu aman, tidak ada cat yang kesedot oleh pompa sirkulasi. Sebelum berbicara lebih jauh, mungkin perlu dijelaskan sedikit apa sih itu painkiller ya. Pain itu cat, killer itu membunuh atau mematikan ya. Pada prinsipnya painkiller tersebut ada juga menyebut pain koagulan yang digunakan di spray boot untuk cat basah atau wet spray. Prinsip kerjanya adalah memutus rantai polimer dari cat, si cat ini ya, karena cat ini sebenarnya tersusun dari polimer ya. Nah, yang membentuk satu ikatan sehingga dia seperti agak elastis lah ya. Mungkin ada lateknya juga di sana. Nah, painkiller ini berfungsi nanti untuk memutus rantai-rantai ikatan tersebut sehingga catnya menjadi mati lah istilahnya. Ditandai dengan dia akan tidak lengket lagi kalau kita pegang. Kemudian dia sedikit, volumenya sedikit menambah, mengembung gitu ya, dan memucat warnanya. Mungkin setelah 1 hari berkontak dengan painkiller, dan dia ada ngambang di permukaan air, sehingga ini sangat menguntungkan untuk proses sirkulasi air waterfall itu, tidak mengganggu pompa, tidak menyumbat pompa gitu ya. Mengenai mengembangnya seberapa itu tergantung dari jenis catnya, karena cat itu juga bermacam-macam jenisnya ya. Ada yang mudah untuk
untuk mati, untuk pecah gitu. Ada juga agak susah, agak lama. Tapi intinya nanti setelah terjadi reaksi, dia akan tidak lengket lagi, kemudian akan mengambang di atas, sehingga secara berkala, mungkin 1 hari sekali atau 2 hari sekali, bagian yang mengambang itu kita bisa ambil, kemudian dibuang di tempat tertentu lah gitu ya, pakai drum bekas atau segala macam. Dan ini kita bisa buang ke limbah, tidak mengotori lingkungan. Nah, biasanya dalam dunia industri, painkiller ini sering sekali ditemui menggunakan 3 bahan kimia yang umum gitu ya digunakan. Yang pertama, painkillernya sendiri, kemudian koagulan, yang ketiga pH adjuster. Jadi beberapa industri yang saya temui itu menggunakan 3 kimia ini sebagai satu kesatuan dalam treatment di spray bootnya. Nah, kebetulan kami di PT Hanson Prima Kimika ada satu produk kami yang bisa mengatasi ketiga bahan kimia tersebut hanya dengan 1 kimia saja. Kok bisa? Nah, sering terjadi pertanyaan ya, customer kami yang sekarang sudah menggunakan painkiller ini, karena dia sudah bertahun-tahun menggunakan kimia yang tiga item tadi. Apakah mungkin diganti dengan 1 kimia? Nah, saya cuma bisa menjelaskan bahwa sebaiknya kita coba saja, sehingga akan ketahuan berfungsi atau tidak kimia ini, yang cuma 1 kimia menggantikan 3 kimia. Tentu kalau 1 kimia bisa menggantikan 3 kimia, benefit atau keuntungan yang didapat pasti ya sangat besar ya. Satu lagi, 3 kimia tadi yang biasa dipakai sebelumnya itu dia menggunakan untuk feedingnya, memasukkan kimia itu memakai dosing pump. Jadi 3 kimia dengan 3 dosing pump. Tentu dosing pump ini juga biaya ya. Oke, mungkin dibebankan kepada supplier kimianya, tapi listriknya kalau dia beroperasi 24 jam kali 3 pompa, tentu ini biaya juga. Nah, berbeda dengan produk dari kami, PT Hanson Prima Kimika, hanya menggunakan 1 kimia dan tanpa menggunakan dosing pump. Hanya kita lakukan top up atau replenish kimia berkala, seminggu sekali gitu, dengan jumlah tertentu. Jadi tidak ada penambahan yang sepanjang waktu hidup terus pompa itu, gitu, tidak ada. Itulah kelebihan dari produk kami dari PT Hanson Prima Kimika yang namanya adalah painkiller ya. Jadi cuma 1 kimia yang berfungsi untuk mematikan cat, menggumpalkan cat, dan nah kita tidak mengenal pH adjuster karena nanti pH yang dihasilkan adalah sekitar 10 ke atas lah, tergantung konsentrasinya. Painkiller itu berbentuk ini seperti ini. Painkiller kita bentuknya bubuk ya, powder. Ini 1 kimia saja. Kalau lebih jelasnya seperti ini. Ini bubuk gitu. Tinggal dilarutkan ke dalam air, penggunaannya sekitar 0,3 sampai 0,4% saja dari volume total air. Atau kalau 1 kubik itu 3 kilo sampai 4 kilo saja. Jadi ini jumlah yang sangat kecil ya, sangat irit lah penggunaannya. Jadi beberapa customer yang sudah memakai produk kami sebagai pengganti kimia sebelumnya merasakan sangat besar manfaatnya, sehingga bisa cost down yang sangat besar. Karena sudah lama memakai 3 kimia, ada rasa tidak yakin ya dengan 1 kimia ini. Makanya kami selalu menawarkan untuk trial skala besar langsung di bak spray bootnya. Kami dari PT Hanson Prima Kimika juga punya alasan kenapa kami tidak bisa melakukan trial skala kecil. Dan saya juga di video ini tidak membuat trial skala kecil ya, jadi saya banyak cerita saja. Karena apabila kita melakukan trial skala kecil, anggaplah mungkin 10 liter gitu, apalagi cuma 1 liter. Dari pengalaman yang ada setelah sekian tahun
kami beroperasi itu, trial skala kecil khusus untuk bahan painkiller ini, itu tidak mewakili atau tidak akan sama apabila kita menggunakan langsung di bak besar, bak sesungguhnya. Yang mana biasanya bak spray bot itu mempunyai volume tuh minimal tuh 3 kubik, 3000 liter. Nah, apabila kita bikin simulasi kecil 10 liter gitu ya, itu tidak akan mewakili hasil yang kita dapat waktu trial skala kecil. Begitu di aplikasi, beda sekali hasilnya, jauh hasilnya akan beda. Makanya apabila diminta untuk demo skala kecil, kami tidak melayani ya. Tapi apabila dikasih satu spray bot khusus itu untuk kita demo langsung, kami siap, dan itu pasti akan mendapatkan hasil yang aktual, yang sebenarnya. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kami dari PT Aston Prima Kimika untuk painkiller hanya menggunakan satu kimia dibandingkan dengan yang lain yang sudah biasa itu menggunakan 3 kimia. Tentu ada benefit kalau kita menggunakan satu kimia dibanding menggunakan 3 kimia. Dan mungkin ada sedikit keraguan ya di antara teman-teman, di mana biasanya memakai 3 kimia, sekarang kok diganti jadi 1 kimia. Nah, kami dari PT Aston Prima Kimika siap untuk melakukan demo dalam skala yang sebenarnya, skala aktual, skala besar, sehingga akan didapat hasil yang aktual juga. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi dari teman-teman yang selama ini sedang mencari painkiller yang lebih sederhana, lebih simpel pemakaiannya, dan lebih irit energi dibanding painkiller yang sebelumnya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video gini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, berikan jempol, dan ketuk loncengnya, dan bagikan atau share ke teman-teman lain, siapa tahu bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.